Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tidak dipermalukan tapi dimuliakan. Saudara, dalam Roma 10 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tulisan Paulus ini maksudnya, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan terhina dan tidak akan dijelekkan. Atau, barang siapa percaya Tuhan Yesus, maka akan dihormati, akan dimuliakan. Padahal, ketika surat ini ditulis yang mana ditujukan kepada jemaat di Roma, mereka sedang dalam keadaan dijelek-jelekan, direndahkan, tidak dihormati, dan dipermalukan di depan umum. Coba saudara, bagaimana ini? Bukankah tulisan Paulus ini bisa terkesan konyol atau malah dianggap sebagai tidak realistis? Sebab faktanya orang-orang percaya waktu itu hidup dalam keadaan yang sangat tertekan, teraniaya, dihina, dijelek-jelekan, dan sedang mengalami penderitaan yang sangat berat. Dalam hal ini, Paulus seakan-akan tidak melihat realitas yang terjadi, dan tulisannya benar-benar bertentangan dengan keadaan yang sedang dialami dan dihadapi oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Pernyataan Paulus benar-benar merupakan jalan pikiran yang tidak mudah dipahami oleh pikiran manusia pada umumnya. Tapi memang itulah yang disampaikan Paulus. Bahkan hal yang senada juga dituliskan dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kepada orang percaya yang waktu itu sedang tertindas, terhina, bahkan tidak sedikit yang sampai kehilangan keluarga, harta, dan nyawa, Paulus menyatakan bahwa mereka lebih dari orang-orang yang menang. Paulus hendak menyatakan bahwa orang-orang percaya memiliki keadaan lebih unggul dari mereka semua. Lebih unggul dari penguasa Romawi dan masyarakatnya yang secara lahiriah lebih sukses dalam bidang politik, kekayaan, penampilan, dan berbagai kelebihan secara lahiriah lainnya. Pernyataan ini bukan sesuatu yang konyol dan tidak realistis, saudara. Di sini kita harus memahami bahwa cara pandang Paulus terhadap kehidupan ini sangatlah berbeda dengan pandangan manusia pada umumnya yang tidak mengenal kebenaran. Paulus memandang kehidupan dari sudut pandang atau perspektif nilai rohaninya, sedangkan manusia pada umumnya melihat kehidupan dari sudut pandang atau perspektif nilai duniawi atau lahiriahnya. Dengan kata lain, Paulus memandang hidup ini dari sudut pandang kekekalan, bukan dari sudut pandang kefanaan.
Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita pun sama, saudara. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki cara pandang yang benar, cara pandang Tuhan, yaitu cara pandang kekekalan. Jika tidak demikian, kita tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang memiliki rohani sesuai standarnya Tuhan, dan kita tidak mungkin bisa mengiring Yesus secara benar. Jadi yang dimaksud tidak dipermalukan dalam Roma 10 ayat 11 itu bukan sekarang di bumi ini, bukan. Tetapi nanti, suatu hari nanti, yaitu setelah sejarah dunia ini berakhir, kita tidak dipermalukan di hadapan pengadilan Tuhan, dan di dunia akan datang, di langit baru dan bumi baru. Juga melalui ayat ini, Paulus hendak menunjukkan bagaimana seharusnya proyeksi atau arah hidup orang percaya. Orang percaya harusnya hanya mengarahkan hidupnya kepada kekekalan, kepada Tuhan dan kerajaannya. Itulah sebabnya Paulus kembali mengingatkan dalam suratnya di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi saudara, dengan cara berpikir demikian, seseorang dapat mengalami kemerdekaan yang sejati, tidak lagi terikat dengan apapun juga di dunia ini. Dampaknya, selama hidup, segala keindahan tidak dapat menguasai dan membelenggu kehidupannya. Ia tidak akan dapat dipermainkan oleh keadaan dunia yang semakin jahat. Hatinya akan selalu damai, teduh, dan penuh rasa syukur. Orang seperti inilah yang dapat melayani Tuhan dengan motivasi yang murni dan benar, sebab fokus hidupnya hanya menyenangkan hati Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.